Halo, Assalamualaikum. Oke, sip. Nah, udah tampil. Baik, Pak, saya sudah siap. Kak Imran, jangan lupa start recording ya. Oke, sip. Bapak Ibu teman panelis malam ini, semoga ada yang standby juga untuk membantu rekaman malam ini. Lumayanlah untuk nambah-nambah link ke YouTube. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini kita jumpa lagi di kegiatan Sadar Gigi yang episode ke-121. Di malam ini kita menampilkan master, salah satu guru terbaik milik Ikatan Guru Indonesia, Bapak Abdul Kholik, founder dari Sagusano. Beliau keseharian pengajar di SMK 1 Bangil. Malam ini saya tidak akan berpanjang lebar menyampaikan isi dari materi yang akan beliau sampaikan, karena saya yakin Bapak Ibu yang saat ini bergabung adalah 83 orang sangat-sangat penasaran akan sharing ilmu, sharing pengalaman dari Pak Kholik malam ini. Jadi saya Imran Rosyadi malam ini sebagai host dari SMA 16 Makassar meminta kesediaan Bapak Ibu untuk tetap bergabung selama diskusi malam ini berjalan. Dengan aturan, saya akan mempersilahkan Bapak Ibu bertanya secara berurutan. Ketika Bapak Ibu mengangkat atau raise hand di kolom attendee, kemudian ataukah melalui kolom chat. Jadi untuk saat ini Pak Anwar Sanusi, tolong raise hand-nya diturunkan dulu karena tidak terhitung. Nanti akan terhitung ketika waktu diskusi kita mulai. Oke, untuk efisiensi waktu saya persilakan presentasi malam ini ke Pak Abdul Kholik. Silakan, waktu dan tempatnya kami. Silakan. Terima kasih, Pak Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Terima kasih untuk kesekian kalinya saya diberikan kesempatan oleh Sadar. Terima kasih Pak Ai, terima kasih Bu Bukti, terima kasih Semolek dan semua yang tidak bisa saya sebutkan. Bapak Ibu, di kesempatan kali ini kita akan coba sharing bagaimana membuat media dari media pembelajaran yang nanti pada akhirnya bisa Android. Mendengar kata Android, Bapak Ibu nggak usah khawatir, karena insya Allah ini nanti mudah. Jadi nanti di kesempatan ini nanti kita akan coba menjadi beberapa step. Yang pertama mungkin sekilas saya akan sampaikan tentang materi yang kita berikan melalui file presentasi saya. Kemudian nanti kita coba praktekkan, dan yang ketiga nanti saya serahkan kepada Pak Imran untuk sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Saya ingatkan Bapak Ibu, saat ini saya juga sedang live streaming di channel YouTube saya. Linknya tadi sudah saya tulis juga di chat ya. Baik Bapak Ibu, saya akan share file. Oke. Bapak Ibu, di malam hari ini kita akan membuat media pembelajaran berbasis Android, dan aplikasi yang nanti kita gunakan untuk mewujudkan pembuatan APK-nya adalah namanya App
Apps Inventor. Oke, di kesempatan kali ini izinkan saya untuk mengenalkan terlebih dahulu Sagusanov, karena kalau sadar sudah nggak perlu saya kenalkan, sudah sangat kenal. Dengan Sagusanov harus saya kenalkan karena ini perlu untuk saya ceritakan pada yang baik ini pada Indonesia. Jadi Bapak Ibu, Sagusanov ini ada mulai tahun 2016 yang lalu, dan kami itu sudah mencoba untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti yang tampil di kereta yang saya share ini, Bapak Ibu. Alhamdulillah yang paling jauh kami sudah pernah ke Banda Aceh di bulan Mas Khairudin. Biasa terima kasih Mas Khair yang sudah dari Medan, dan saya berakhirnya di Aceh. Siap, lagi kita siap. Di wilayah timur, alhamdulillah saya juga sudah sampai di Ambon. Dan Bapak Ibu, selain Sagusanov juga tampil secara langsung, kami lebih banyak sesungguhnya dalam memberikan pengalaman untuk berbagi sesuatu yang sedikit kami miliki kepada Bapak Ibu guru melalui workshop online. Dan alhamdulillah di tahun 2019 kemarin kami coba hitung ada sekitar 4.000 lebih guru yang telah bergabung di workshop Sagusanov, yakni melalui portal SIM Guru Belajar ini. Bapak Ibu yang kami hormati, workshop online yang kami lakukan di Sagusanov adalah gratis Bapak Ibu. Namun syaratnya Bapak Ibu harus punya KTAI, karena dengan KTAI inilah nanti user Bapak Ibu nanti bisa digunakan untuk workshop. Sekali lagi, workshop ini adalah gratis bagi Bapak Ibu yang punya KTAI. Bagi yang belum, tentu ada kontribusi yang Bapak Ibu harus keluarkan, karena itu daripada memberikan kontribusi sebaiknya daftar aja ke ini, 50.000 seumur hidup, 50.000 seumur hidup selama masih tidak ada peraturan yang lebih baru. Dan insya Allah nanti kita akan mempertahankan di ini untuk pendaftaran 50.000 sekali seumur hidup dan tidak ada uang iuran per bulan. Itu yang perlu kita catat. Bapak Ibu yang kami hormati, nah malam hari ini teknisnya seperti apa sih untuk membuat media di kesempatan malam hari ini? Yang pertama Bapak Ibu, sesungguhnya nanti media yang kita bikin itu website. Jadi kita akan membuat website yang gampang banget. Saya bilang gampang banget karena peserta workshop di Sagusanov site sudah banyak sekali yang sudah lulus. Dan di workshop kami itu ada 2 ciri Bapak Ibu. Yang pertama adalah cirinya kami ajak untuk peserta itu untuk punya channel di YouTube. Bukan tanpa alasan Bapak Ibu, saya ada misi untuk menyudutkan masyarakat dan memasyarakatkan YouTube. Karena saya pikir bagi Bapak Ibu guru ini penting sebagai flip classroom, sebagai media pembelajaran yang online yang bisa diakses oleh orang tua, oleh siswa, sehingga kalau dulu mungkin hari ini bahwa kita diajak untuk mencatat ilmu itu dengan menuliskannya, maka saya mengajak Bapak Ibu guru untuk menghidupkannya. Jadi biar ilmu kita bermanfaat, silakan taruh di YouTube. Sekaligus ini untuk memperbanyak konten-konten yang baik di YouTube untuk sedikit mengimbangi konten-konten sampah yang juga sangat banyak di YouTube. Baik Bapak Ibu, jadi yang pertama nanti kita akan praktekkan membuat medianya di Google Site. Dan dari media Google Site itu untuk menjadikan APK itu satu langkah nanti kita akan gunakan aplikasi Inventor. Jadi dengan Google Site plus Apps Inventor hasilnya adalah
aplikasi mobile. Bagi Bapak Ibu yang baru mendengar kata Google Site itu adalah alat yang disediakan secara gratis oleh Google, Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu membayar sen pun untuk bisa menggunakan Google Site. Kita tinggal memanfaatkan membuat konten yang bagus, entah itu teks, entah itu audio, entah itu video, untuk kita letakkan di sana. Dan di samping itu ada beberapa fitur yang kita bisa integrasikan, misalnya dengan Google Form. Google Form ini kita jadikan sebagai soal multiple choice, dan seterusnya, Bapak Ibu. Jadi Google Site ini keren, Bapak Ibu. Bagi yang belum coba, gabung aja. Kita ada workshop di Sagusanov untuk Sagusanov Site ini. Nah, dari modal di Sagusanov Site ini, tentu akan mudah kita nanti akan menjadikan aplikasi. Nah, mengapa sih kok perlu Google Site? Pertama, gratis, Bapak Ibu. Ya, orang Indonesia kalau gratis ini kan menarik. Saya yakin Bapak Ibu punya banyak uang, tapi kalau misalnya ada yang gratis itu kayak gimana gitu. Jadi ini adalah satu tawaran dari Google yang gratis itu menurut kita tertarik. Yang kedua, mudah dibuat, Bapak Ibu. Jadi saya tadi sudah sampaikan banyak dari peserta workshop Sagusanov yang sudah lulus dan diimplementasikan di kelas, kan gitu. Karena itu yang kita minta di salah satu tugas akhir. Kemudian Bapak Ibu di Google Site ini Bapak Ibu bisa mengkolaborasikan dengan yang lain untuk membuat dan membuat situs. Jadi satu website di Google Site ini Bapak Ibu bisa bangun dengan beberapa teman, Bapak Ibu. Jadi tidak harus kita sendiri, tapi bisa di-share dengan beberapa orang untuk berdevelop. Jadi kolaborasi dengan banyak orang ini tentu akan menjadikan website yang harus depan. Yang berikutnya terintegrasi dengan perangkat. Jadi di Google Site ini kita bisa sharing video, sharing foto, presentasi, kalender, dan lain sebagainya. Kemudian di SEO, Search Engine Optimize, di Google ini, website yang kita bangun dengan Google Site akan mudah dicari, Bapak Ibu. Yang berikutnya, ada beberapa alasan lagi. Jadi, semua versi halamannya ini disimpan di drive. Jadi kita masih bisa akses dengan baik dan mudah di drive. Selanjutnya ada beberapa hal, dan yang terakhir ini adalah yang menarik lagi, bahwa gratis yang diberikan itu kita tidak diberikan space sebesar 100 megabyte, dan ini free untuk kita login. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Nah, bagi guru, Google Site ini bermanfaat bahwa website yang kita bikin, media pembelajaran yang kita bikin, selain tentu bisa diakses oleh anak-anak, ini juga sebagai media komunikasi kita dengan orang tua, Bapak Ibu. Sehingga kita bisa memasukkan kebijakan-kebijakan yang kita berikan kepada anak-anak di pembelajaran kita, itu bisa dipakai oleh orang tua sebagai media komunikasi antara kita dengan siswa dan kita dengan orang tua sekaligus. Kemudian tentu kita dapat memposting tugas, template, rubrik, dan hal yang lain. Memposting tutorial video ini yang biasa sering saya gunakan, karena saya lebih senang untuk membuat video, karena menurut saya itu lebih cepat selesai dibanding membuat. Ini adalah pilihan baik. Nah, bagi siswa tentu ini bisa menjadi portfolio. Saya sering mengajarkan anak-anak saya, siswa-siswa saya, bahwa sebetulnya
ke depan untuk bekerja secara profesional untuk menunjukkan apa yang sudah pernah kita lakukan, apa yang pernah kita karyakan. Kita tidak perlu bawa berkas yang banyak, cukup dengan smartphone kita bisa tunjukkan portfolionya. Jadi di samping channel YouTube yang sudah dibangun, website yang dibikin di Google Set ini bisa menjadi salah satu portfolio mereka. Baik Bapak Ibu, nah kalau misalnya ada pertanyaan, apa bedanya mobile application versus mobile web? Jadi Google Set itu adalah berbasis website Bapak Ibu. Dia bisa mobile di gadget kita, atau juga bisa diakses di perangkat yang lain, bisa laptop, bisa PC. Nah, sedangkan mobile application itu identik biasanya kita perlu install dulu di handphone, ya, di Android kita. Kemudian biasanya di mobile application itu ada notifikasinya. Kalau di mobile web itu tidak ada. Yang lain bahwa ini untuk mengukur kedekatan pelanggan dengan pengguna aplikasi tersebut. Jadi di dalam Play Store, aplikasi yang kita install itu bisa terukur berapa banyak yang tergabung, berapa banyak yang sudah menginstal, dan itu bisa menjadi tolak ukur seberapa loyal pelanggan kita dengan aplikasi yang kita. Baik Bapak Ibu, kita langsung coba menunjukkan sekilas caranya. Nanti mungkin setelah presentasi ini mungkin bisa kita coba masuk. Jadi untuk membuat Google Set ini kita buka Google Drive dulu Bapak Ibu. Jadi Google Drive ini sepertinya kayak kantong remote kan gitu. Aplikasi tapi di dalamnya banyak aplikasi yang lain. Dia menyertakan Google Doc, sama juga ada workshopnya. Dia ada Google Spreadsheet, sama juga ada workshopnya namanya Spreadsheet. Kemudian ada Google Slide, ini yang satu belum. Google Slide ini mirip dengan PowerPoint. Kemudian ada Google Site. Nah, caranya tentu kita perlu membuka website Drive kita dengan alamat drive.google.com, kemudian klik tombol new atau baru, kemudian klik lainnya, dan tentu kita pilih Google Site. Semudah itu untuk memulai Google Site. Nah, di sini ada beberapa menu Bapak Ibu. Yang pertama, saya sarankan Bapak Ibu coba klik ke tema dulu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pilih pilihan-pilihan tema yang disediakan. Salah satunya yang tampil di leader, nah itu adalah salah satu tema yang ada. Nah, elemen penyusul ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Di situ ada kontak teks, gambar, smart card, drive, kemudian ada tata letak, link YouTube dan seterusnya. Jadi sebetulnya ini kayaknya luar biasa, sudah gratis, menunya sangat komplit, mudah dicari di Google karena dia sangat sangat mudah, SEO-nya tinggi. Kenapa kok tinggi? Yang bikin juga Google ya, mesin jarinya Google ya. Jadi coba Bapak Ibu tidak sama sekali. Nah, kemudian kalau website yang dibikin di Google Set-nya sudah kelar, Bapak Ibu sudah selesai, maka satu langkah terakhir itu adalah kita menjadikan ke APK, menjadikan dia satu aplikasi yang nanti bisa diinstal di handphone. Caranya Bapak Ibu buka website inventor.kit.edu. Nah, di langkah selanjutnya kita klik Create Apps. Nanti
dari website utama ini, kita nanti akan dibukakan satu window baru, yakni satu halaman project yang kita buat. Nah, di sini langkah yang perlu kita lakukan pertama adalah kita klik My Project. Jadi di atas itu ada beberapa Bapak Ibu klik My Project, kemudian kita bikin project baru, yaitu dengan klik Start New Project. Nah, satu elemen yang kita gunakan untuk membuat aplikasi ini satu elemen saja, yaitu web viewer. Web viewer ini Bapak Ibu itu ada di sebelah kiri, ya, di user interface bagian bawah itu ada web viewer. Itu Bapak Ibu tinggal klik, tahan, drag ke tampilan Android-nya. Nanti akan muncul bola dunia itu. Nah, bola dunia itu nanti akan memunculkan properties sebelah kanan. Nah, Bapak Ibu cukup memasukkan home URL-nya. Jadi home URL ini Bapak Ibu adalah pada saat kita punya website, entah itu website sendiri atau website yang sudah kita bikin dari Google Site, kita bisa ambil linknya untuk kita masukkan di home URL-nya. Kemudian baik, ada iklan sedikit Bapak Ibu. Jadi URL Google Site-nya kita masukkan, kemudian langkah terakhirnya adalah kita klik Build dan klik Apps. Dan apps-nya ini kita pilih yang cuma komputer supaya bisa disimpan di laptop kita. Dengan demikian, maka selesai sudah APK yang sudah kita buat. Jadi kekuatan dari media kita sesungguhnya bukan di app inventor untuk pertemuan malam hari ini, tetapi di pembuatan media di Google Site-nya. Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti kita akan coba contohkan sedikit. Kalau kurang banyak, Bapak Ibu saya sarankan untuk ikut workshop sama site. Baik Bapak Ibu yang baru mengenal Sagusanov, kita punya Facebook Sagusanov, kemudian Telegram-nya juga Sagusanov, YouTube-nya pakai YouTube Sagusanov. Baik, demikian Bapak Ibu dari saya serahkan. Sebentar. Saya akan coba tunjukkan. Akan coba, nah ini. Saya akan masuk di Drive. Oke. Kemudian saya klik baru, kemudian lainnya, kemudian saya klik Google Site. Tunggu Bapak Ibu. Nah, kita coba lihat temanya. Nah, ini ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih Bapak Ibu. Misalnya saya memilih kata ini seperti ini. Saya kalau pilih Aristoteles seperti ini. Baik, kita pilih yang ini saja. Nah, selanjutnya kita bisa klik untuk menuliskan materi yang akan kita buat medianya. Misalnya,
saya akan menyajikan sebuah slide tentang ini ya. Belajar membuat aplikasi Android seperti ini. Nah, selanjutnya kita dari tema memilih sisipkan, dan di sini ada beberapa tata letak. Kita bisa menggunakan ini, Bapak Ibu. Jadi di tata letak ini akan membantu kita untuk mendesain website. Nah, saya coba milih yang model ini, warna dari. Nah, di sini saya bisa klik, kita bisa memilih beberapa pilihan, apakah diisi gambar, atau peta, atau kalender, atau yang lain. Saya akan masukkan. Kenapa kok itu? Karena saya kebetulan punya kesempatan. Ini saya cari channel ya. Kemudian saya coba isi dengan ini, Bapak Ibu. Saya salin linknya, kemudian di sini saya tinggal masukkan. Saya butuh, dan saya klik, kemudian saya pilih. Maka YouTube-nya sudah masuk di sini. Begitu juga yang sebelah sini, saya cari linknya, link YouTube-nya, kemudian saya klik di sini, saya pilih YouTube, oke, seperti ini Bapak Ibu. Jika kita ingin menambahkan lagi, kita bisa menambahkan teks di sini, misalnya ini. Ini bisa kita tambahkan teks yang lain, yang sebelah sini. Nah, anggap desain kita cukupkan di sini. Kalau ini dilanjut bisa nanti sampai jam 10 Bapak Ibu ya. Tapi jika Bapak Ibu nanti tertarik, tampaknya membuat website dengan Google Site, Bapak Ibu bisa gabung di Google Site ya. Jadi Bapak Ibu yang penting yang ada IT. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya ini kita anggap selesai, maka yang perlu juga kita tuliskan adalah judulnya. Jadi di situ ini misalnya kita kasih nama Agus Sanov Mentor misalnya. Ini silakan aja ditulis sesuai dengan nama yang Bapak Ibu. Lagi, langkah yang selanjutnya kita perlu publish Bapak Ibu supaya bisa diakses luar. Kemudian di sini ini ada satu tawaran dari Google Site ke kita, namanya dikasih nama ini aja. Jadi namanya nanti sites.google.com/view/sagusanov-mentor. Namanya ini. Kita publish. Tunggu sampai selesai. Dan jika selesai,
Maka kita tadi sudah bisa mengcopy linknya. Nah, link itu yang perlu ya. Tetapi kalau misalnya ternyata kita lupa belum mengcopy, maka di sini ada tautan bahwa bisa diklik. Nah, ini bisa copy dari sini. Nah, selesai. Langkah terakhir kita perlu untuk membuka App Inventor Meet.edu dan kita create apps. Biasanya kita diminta untuk login dulu dengan akun Google kita, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu belum punya akun Google, saya ada video di channel Bapak Ibu. Jadi satu untuk bisa banyak hal dan gratis Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan, ini saya tutup dulu. Seperti ini. Kita kalau mau membuat yang baru, kita klik My Project, kemudian kita klik Start New Project. Ini kita kasih nama dari nama aplikasinya ya, satu Sanov Inventor. Oke. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita perlu kasih elemen web viewer sehingga elemen ini muncul, dan seperti tadi kita diminta untuk masukkan mobil FTL ini, bisa kita kontrol V untuk bisa masuk. Setelah masuk seperti ini, selesai Bapak Ibu. Kita tinggal menjadikan APK, kita klik build, kemudian nah ini proses. Tunggu sampai 100%. Ini proses untuk membuild ke APK dan nanti ada proses untuk ke laptop kita. Kalau nanti ada pertanyaan, kalau sudah jadi APK terus ada di laptop, bagaimana misalnya di handphone? Ada beberapa cara Bapak Ibu. Pertama, pada saat kita beli handphone kan dikasih kabel data, lalu bisa copy dari laptop ke untuk kita dengan kabel data. Yang kedua, Bapak Ibu bisa kirim menggunakan apa ya, Bluetooth ya, susah. Jadi dengan Bluetooth ini Bapak Ibu bisa masukkan dia ke handphone Bapak Ibu. Yang berikutnya, Bapak Ibu bisa kirim ke Telegram. Jadi Bapak Ibu bisa kirimkan ke Telegram, nanti dari Telegram bisa di-install. Jadi sebenarnya banyak cara, banyak cara. Ya, harus sabar Bapak Ibu ya, ini masih compiling ya. Compiling. 50% ya. Compiling part 2. Ini part 2. Terakhir nanti part Pauli Bapak Ibu. Terakhir dari Chandra Bapak Ibu. 35 compiling part 2 masih ya tentu Bapak Ibu. Jadi malam hari ini memang istimewa Bapak Ibu. Dengan setengah jam sambil ngobrol kita bisa membuat aplikasi. Ini sambil ngobrol Bapak Ibu. Kalau sambil minum kopi sekarang tambah nggak jadi sih ya. Ngobrol yang lama. Aduh, kalau lama gini, Bapak Ibu semoga nggak bosan ya. Iya. Sambil compiling boleh nanya, Pak Mas? Oke, silakan. Iya. Baru mau mempersilahkan. Ini
Oke deh, langsung aja Pak Hai aja karena sudah dari menit awal kayaknya sudah raise hand. Silakan Pak Hai sebagai penanya pertama. Kali ini saya lanjutkan ke Pak Budi Agung. Jadi Pak Hai dulu. Silakan Pak Hai. Oke, makasih Pak Irfan. Mas Khalid, menarik sekali. Ini pengetahuan baru bagi saya Google Site. Karena itu saya ingin bertanya, ada perbedaan yang mendasar apa Google Site ini dengan Blogspot? Kan tahu Blogspot juga punya Google, afiliasinya ke Google gitu kan? Nah, apa beda mendasar? Kemudian, apakah Google Site ini bisa dijadikan domain.com misalnya seperti Blogspot gitu? Nah, kemudian apakah bisa dimonetize gitu? Guys, jangan cepet-cepet, saya cari ini. Nah, saya sebenarnya punya 23 pertanyaan, tapi 3 dulu lah. Ini aja. Betul sekali pertanyaannya. Oke. Oke Mas Kai, dua ya? Atau 3 tadi ya? Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga bisa dimonetize tidak? Oh, itu yang penting kayaknya ya. Oh gitu. Orang Indonesia kayaknya ini. Oh gitu. Oke. Yang Pak Imran gimana ini? Langsung dijawab aja Pak. Nanti nggak tertampung pertanyaannya. Saya yakin banyak yang akan bertanya. Jadi langsung dijawab aja, satu-satu penanya langsung dijawab. Iya, yang pertama itu belum kenal Google Set. Ini saya juga heran ini ya. Saya sudah dapat kopi kayu dari Mas Hai. Kita sudah pernah berpelukan ya. Belum tahu Google Set, padahal sudah ada satu sana sudah lama ya. Oke, kayaknya perlu ikut itu Sagusan Offside itu. Siap. Jadi sepertinya beda Mas Kai. Jadi ini kayaknya cocok sekali untuk guru kan itu. Bukan berarti yang blogspot itu kan blog ya. Jadi itu memang arahnya ya untuk blogger ya. Sedangkan ini website sebetulnya. Jadi dia elemennya sangat banyak banget. Bahkan yang dibikin oleh aplikasi lain bisa masuk di situ. Misalnya Google Spreadsheet, kita punya Google Spreadsheet, kita bisa masukkan di situ. Kita punya Google Form, ya entah itu untuk survei atau untuk bikin soal online, kita bisa masukkan di Google Site. Apalagi kita punya dolar, kita bisa dolar ya. Kita punya YouTube, ya kita bisa masukkan di Google Site. Apalagi teks, ya kalau di blog itu identik dengan teks, maka di Google Site ini teks itu bisa. Dan mudah, maksudnya itu layoutnya nggak terlalu susah. Saya dulu kuliah bikin website itu, aduh sumpah gitu teman-teman banyak yang lari karena nggak kenal Google Site gitu. Itu mungkin yang pertama. Yang ketiga tadi monetize. Yang kedua tadi saya tadi belum dapat pulpen Mas Kai. Apa tadi yang kedua? Yang bisa nggak dijadikan domain sendiri misalnya .com atau apa nggak bergantung pada apa gitu. Oke. Bisa nggak itu dibuat domainnya yang lebih keren kan itu ya? Apa yang nggak bisa Mas Kai? Bisa lah, bisa. Teknisnya kalau mau teknisnya saya ini sebetulnya masih saya referensikan aja ikut Sagusa Blog. Di sana kayaknya diajarkan bagaimana untuk membuat domain, memindahkan untuk menjadi domain yang lebih itu sebetulnya teknik yang umum. Jadi sebetulnya link atau alamat website yang terbangun di Google Site atau website yang lain sebetulnya kita bisa namakan dengan domain yang berbeda, misalnya .com. Jadi yang nomor 2 ini bisa. Yang nomor 3 monetize. Nah, monetize ini nanti mungkin ada yang mungkin gabung di malam hari ini bisa sharing. Kenapa? Karena saya masih belum melirik monetize dengan aplikasi yang kita buat di Inventor. Seperti itu Mas Kai.
Untuk monetize nanti mungkin bisik-bisik aja di belakang Mas Kay ya. Siap. Oke. Siap, kita sangat. Gimana? Enggak, yang untuk monetize boleh kita sambil ngopi sanggar, nggak masalah. boleh. Tapi di Jakarta nanti. Oke. Oke, terima kasih Mas Kay, Mas saya ya. Luar biasa. Matur suwun. Oke. Oke, itu tadi penanya pertama kita. Pak Holid ini masih mau dilanjut dulu pemaparannya atau langsung ke tahap diskusi? Sepertinya tadi sudah selesai jadi APK dan APK-nya sudah saya simpan, Pak. Jadi prosesnya sudah kelar. Jadi gitu saja sebetulnya. APK-nya sudah jadi di laptop saya. Mungkin presentasi saya cukupkan, saya serahkan ke Pak Imran untuk selanjutnya. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak atas presentasinya, lumayan singkat dan padat materi kita malam ini. Saya yakin Bapak Ibu tidak sabaran untuk segera mengajukan pertanyaan. Saya mencatat di layar saya, saya mengatur 2 penanya langsung yang raise hand, kemudian saya lanjut membacakan pertanyaan di kolom chat secara bergantian. Oke, tadi Pak Hai sudah bertanya, sekarang saya lanjut ke Pak Budi Agung. Pak Budi, ya silakan Pak Budi Agung, mic-nya sudah saya buka, silakan langsung ke presenter kita. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Budi. Ya, alhamdulillah senang sekali bisa gabung di kegiatan seminar online ini. Saya memang udah sangat tertarik dengan Google. Itu kan banyak lah aplikasi-aplikasi yang memang bisa kita gunakan, ada Google Site, Google Classroom, Google CBC dan lain sebagainya. Saya memang udah agak tahu sedikit nih tentang Google Site ceritanya. Cuman pengen tahu aja nih, kalau Google Site itu kalau blog itu kan ada kolom buat saling bertanya gitulah. Kalau di Google Site bisa nggak itu Kak? Pak? Itu yang pertama. Saling bertanya, chat mungkin ya. Ya, kayak chat gitu, betul. Kemudian yang kedua, kalau di app Inventor yang dari Google Site bisa, kalau dari Google Form bisa nggak Pak? Misalnya kan saya di sekolah buat kayak agenda mengajar online gitu nih, buat guru-guru nih ceritanya, pengen dibuatin app Inventornya gitu, bisa nggak Pak? Ya, itu aja mungkin dari pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih. Pak Imran, gimana Pak Imran? Langsung aja Pak. Baik, saya biasanya ini Pak, langsung kepingin ini aja, kalau ada moderator. Pak Budi, terima kasih atas pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan dari Pak Budi. Yang pertama, apakah ada fasilitas chat di Google Site? Dan yang kedua, kalau misalnya saya bikin Google Form, apakah bisa dibikin APK, mungkin maksudnya begitu, sehingga nanti bisa minta Bapak Ibu guru untuk menginstal APK tersebut. Nah, betul maksudnya itu. Ya, yang saya jawab yang kedua dulu, kayaknya yang kedua ini. Yang kedua bisa Pak. Jadi sebetulnya di app Inventor, khususnya yang elemen untuk web tadi itu sebetulnya link apapun bisa Pak. Jadi kita punya website yang bisa tampil di browser, itu dimasukkan di URL tadi, itu sudah jadi insya Allah Pak. Jadi baik itu kalau misalnya Bapak punya blogspot pun bisa di situ, punya WordPress pun bisa. Bahkan kalau misalnya punya website sekolah .sc.id, sangat bisa Pak untuk dibikin APK. Pertanyaan yang kedua itu bisa Pak. Untuk yang pertama, fasilitas chat sepanjang yang saya tahu, ini bisa jadi mungkin ada peserta lain yang gabung malam ini bisa benarkan kalau saya salah. Chat ini sepertinya tidak atau belum ada Pak di
Google Set. Karena memang peruntukannya memang dia dibikin simple, jadi orang yang belum tahu HTML, belum tahu apa gitu ya tentang pembuatan web, itu dengan Google Set itu bisa. Karena itu beberapa coach di kami di Google di Sagusanov Set itu justru guru SD, Pak, guru SD kan itu. Nah, ini menandakan bahwa memang Google Set itu mudah, dan karena kemudahan itu yang menjadi segmentasinya, maka mungkin fasilitas chat yang dianggap ini sudah kompleks tidak diikutkan di sana. Tapi itu sepengetahuan saya, Pak. Mungkin itu, Pak Budi. Oh ya, terima kasih Pak. Pak, kalau boleh minta link buat gabung Sagusanov ya Pak. Saya kebetulan juga. Saya tulis di ini, Pak, ya, di chat ya. Ya betul ya. Ya, baik, terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak Budi. Iya, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Budi. Tolong tangannya diturunkan Pak, biar saya nggak pusing untuk orang berikutnya. Baik. Iya, terima kasih Pak Budi Agung sudah unmute. Oke, saya lanjut ke pertanyaan di kolom chat. Ini dari pertanyaan ini dari Pak Ahmad Rifai. Mungkin agak meluas ini pertanyaannya, tapi saya yakin Pak Bukolik bisa menjawab. Dari Pak Ahmad Rifai, bagaimana menerapkan penilaian secara portofolio memanfaatkan teknologi 4.0? Ya, gimana Pak? Baik. Saya bukan serba bisa Pak Imran. Kali aja Pak. Pak Imran, baik. Itu pertanyaannya kayak perlu lebih spesifik mungkin. Atau saya nggak nangkep. Iya, agak terlalu meluas ini karena malam ini kita tidak khusus membahas penilaian portfolio, tapi untuk pemanfaatan teknologi 4.0 ya saya yakin App Inventor dan Google Set ini salah satu teknologi di era 4.0. Iya benar. Terus yang diinginkan beliau apa Pak? Penerapannya mungkin penggabungan teknologi App Inventor dan Google Set ini dan portofolio apa bisa dimanfaatkan seperti itu? Iya. Baik. Mungkin guru yang kurang baik ini. Jadi untuk penilaian portofolio ini, saya sebetulnya juga masih instrumennya juga masih kurang familiar ya. Tapi gini, di Google Site itu sebetulnya kalau Bapak Ibu pernah di beberapa pelatihan itu misalnya membuat satu form penilaian ya dengan multiple choice yang lain, dan itu bisa Bapak Ibu kan di Google Site. Jadi kalau misalnya penilaian di portofolio itu bisa atau setipe dengan itu, atau bisa mewakili dengan model yang sama mirip itu, maka insya Allah masih bisa di cover di Google Site. Bukan di cover ya, tapi dia diinkludkan. Jadi mungkin bisa di develop di yang lain di form misalnya, dan itu nanti bisa dimasukkan di Google Site. Mungkin jawaban sederhana saya seperti itu. Barangkali mungkin ada yang mau share di silakan. Iya, saya rasa cukup itu dari pertanyaan Pak Ahmad Rifai. Mungkin diskusinya lebih enak di grup WA Sadar kalau terkait penilaian secara portofolio ini. Saya melangkah ke penanya kedua dari kolom chat dari Pak Abdul Rahman, tapi ini sebenarnya sudah terjawab langsung tadi. Mohon diperagakan bagaimana cara membuat menu di Google Site dan beberapa submenunya secara konten. Tapi kayaknya tadi sudah sekilas Pak Bukolik sudah memperagakan. Ini saya tahu jawabannya, pasti suruh daftar ke Sagusanov Site lagi. Tapi ya, sejurus dengan pertanyaan Pak Fajar Bahrun ini,
beliau minta di peragaan juga ada mobile exam Android di App Inventor. Ini kayaknya baiknya di Sagusan Offside juga. Baru bergabung mungkin Pak ya? Mungkin baru bergabung, jadi sempat melihat mungkin peragaan di awal tadi. Kalau diulang lagi mungkin akan memakan waktu. Jadi untuk Pak Abdurrahman dan Pak Fajar Bahrul, saya recommended Bapak, jika Bapak anggota IGI, silakan langsung ke Sagusan Offside aja. Penanya keempat dari Pak Suwanto, apakah aplikasi ini bisa digunakan di sekolah dasar? Silakan Pak Abdul ya. Baik, dijawab dulu. Baik Pak Suwanto, terima kasih. Sebetulnya IT itu kan sebetulnya sporting. Jadi kalau pertanyaannya ini bisa digunakan di sekolah dasar atau sekolah SMP atau sekolah SMA, tentunya akan ada pertanyaan balik ke Bapak. Apakah di sekolah Bapak itu penggunaan gadget itu menjadi bagian dari proses di sekolah gitu ya? Kalau jawabannya adalah iya, maka tentu ini sangat mendukung. Tapi kalau misalnya di beberapa sekolah kan belum tentu juga mengizinkan anak-anak untuk menggunakan gadget, bahkan sampai di sekolah SLB ada sekolah yang mungkin tidak menggunakan gadget. Maka untuk KBM langsung yang di sekolah mungkin tidak bisa dilaksanakan. Tetapi justru dengan pembuatan media pembelajaran online ini sebetulnya yang ingin meniadakan batas ruang dan waktu, sehingga bisa jadi di sekolah tidak boleh menggunakan handphone, tapi ada komunikasi yang nanti bisa berlanjut pada saat siswa di rumah. Jadi portal yang dibikin di Google Site ini, media yang Google Site ini malah bisa menjadi komunikasi anytime, anywhere selama masih ada koneksi. Jadi mungkin pertanyaannya pendek, jawabnya kok panjang ya. Jadi intinya Pak, secara teknologi bisa, tapi tentu ada regulasi-regulasi yang berhubungan dengan sekolah Bapak sendiri. Apakah itu dimungkinkan atau tidak? Mungkin begitu Pak Imran, Pak. Ya, saya rasa gitu pertanyaan dari Pak Suwanto. Ini kembali ke Pak Abdurrahman lagi dari kolom chat. Setelah ini kita ke penanya yang raise hand. Pertanyaan lanjutan dari Pak Abdurrahman, apabila ada perubahan pada web yang dibuat di Google Site, apakah otomatis terupdate pada aplikasi yang dibuat di App Inventor? Silakan Pak dijawab. Jawabannya adalah benar Pak. Jadi apa yang terjadi di Google Site yaitu akan yang tampil di aplikasi, karena sebetulnya aplikasi itu dia penampil dari website saja. Jadi apa yang ada di ini kita nggak perlu bongkar-bongkar lagi untuk membuild lagi, karena sesungguhnya kita cukup membuild untuk mengambil satu halaman saja. Jadi ini salah satu ciri daripada mobile apps Bapak Ibu. Jadi mobile apps itu kenapa kok spesifik? Karena dia mengambil satu domain saja. Dia tidak pada saat kita buka aplikasi itu, maka dia hanya menuju ke domain yang kita masukkan. Kalau misalnya link Google Site yang kita tadi masukkan, maka ya kita langsung menuju ke situ saja. Kita tidak diberikan banyak pilihan sehingga jadi kembali ke pertanyaannya, kalau misalnya Google Site-nya dirubah, apakah aplikasinya otomatis berubah? Jawabannya adalah iya, karena aplikasi yang dibikin tadi itu sebetulnya menjadi jembatan saja, menjadi perantara untuk membuka website yang sudah dibuat. Mungkin itu Pak Abdurrahman. Saya serahkan Pak Imran lagi. Iya.
Untuk sementara saya beralih ke penanya yang resen. Daftar antriannya ini lumayan banyak. Kita mulai dari Pak Adrianus Teterego. Setelah ini ke Ibu Edis Nurhayati. Silakan Pak Adrianus, saya sudah open mic-nya. Oke, terima kasih Pak Imron. Selamat malam Pak Abdul Kholik. Selamat malam. Ya, bisa mendengarkan suara kami dengan jelas Pak? Baik, suaranya Pak. Merdu Pak. Kasih. Ya, materi yang sangat menarik dan inovatif Pak Kholik. Satu pertanyaan singkat saja Pak. Apabila aplikasi mobile app ini telah terinstall di Android kita, berapa jumlah megabyte? Berapa kapasitasnya juga? Terima kasih, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Saya coba yang tadi saya build, saya akan perlihatkan aja untuk sama-sama kita lihat. Jadi tadi saya sudah build dan saya simpan di desktop. Ini besarnya 3 mega ya. 3. Jadi 3,3 mega. Mungkin itu Pak ya jawabannya. Ya, terima kasih Pak Kholik. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Iya, langsung diperlihatkan size dari APK-nya, hanya 3,3 MB. Silakan Pak Adrianus, resennya diturunkan. Saya beralih ke Ibu Elis Nurhayati 1980. Silakan Ibu Elis, mic-nya sudah saya buka. Iya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam Bu Elis. Terus terang saja Bapak, ini saya sangat antusias sekali dengan materi yang Bapak sampaikan. Cuman saya bingung ini dari mana saya mulainya gitu ya. Terus modal dasar apa yang harus kita miliki di saat kita mau membuat Google Sheet ini. Saya barusan coba ikuti apa yang Bapak arahkan gitu ya, mulai dari masuk ke Google Drive, terus juga masuk ke menu baru. Nah, cuman dari sini saya bingung ini selanjutnya itu gimana gitu ya. Kalau misalkan ini nantinya bakal seperti apa, ini betul-betul saya masih bingung Bapak, mohon pencerahannya. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apresiasinya Bu Elis. Bu Elis, mungkin pilihannya ada 2 Bu. Ya, saya akan coba share screen lagi. Yang pertama, saya akan bukakan channel saya. Jadi channel saya ini di sini ada satu tampilan untuk di satu channel Android. Di sini ada convert site to apps. Nanti ini saya akan share di komentar supaya Ibu bisa nanti linknya bisa akses langsung ya. Itu yang pertama. Saya. Kemudian yang kedua ini yang pertama Ibu. Yang kedua, Ibu sepertinya perlu untuk ikut di workshop bersama offsite. Kenapa? Ketika Ibu ingin melihat lebih jauh bersama offsite, untuk apa dan penerapannya seperti apa, itu ada waktu sekitar 2 minggu yang kami sediakan untuk menyelesaikan 6 atau 7 angka ya. Itu mungkin untuk bisa jalan. Tapi kalau misalnya Ibu mau instan, maka nanti di video ini Ibu bisa ikuti ya, apa yang tadi sudah saya coba demokan. Biar mungkin Ibu merasakan dulu ya, oh seperti ini. Kalau nanti Ibu merasa
bahwa ini Google Site-nya saya ingin mendalami lebih jauh, maka mungkin saya sarankan bisa ikuti workshop Sakusana Offsite-nya. Nah, ini saya share dulu di ini channelnya, kemudian saya ambil ini yang materinya. Jadi yang dua itu adalah yang terakhir itu adalah video yang saya masukkan itu list seperti itu. Iya. Bagaimana Ibu Elis? Iya, mungkin saya mau coba dulu Pak gitu ya. Jadi kayaknya saya itu harus tahap demi tahap gitu Bapak ya. Ya. Terus juga harus pelan-pelan gitu untuk mengikuti arahannya. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Oh iya, tadi Bu Elis tanya spekannya ya, apa yang dibutuhkan untuk membuat. Sepertinya butuh laptop dan koneksi internet itu. Mungkin itu saja. Iya. Iya Bapak, terima kasih. Oke, sama-sama Bu Elis. Terima kasih Bu Elis atas waktu untuk bertanyanya. Saya beralih lagi ke pertanyaan di kolom chat. Kita lanjutkan ke Pak Ido Ridwan. Pertanyaannya, Assalamualaikum Pak, mau tanya nih, apakah aplikasi ini connect dengan sosial media, dengan FB dan IG, agar sekali upload bisa masuk ke semua sosial media kita? Sekali upload ya. Dari Pak siapa Pak Imran? Ido Ridwan. Pak Ridho ya. Oke. Baik, saya coba menangkap, mungkin bisa jadi salah yang. Jadi kalau misalnya yang beliau inginkan itu di websitenya nanti bisa dimasukkan link ke sosial media yang beliau miliki, tentu bisa Pak. Nah itu materinya di Google Site-nya, jadi di Google Site-nya nanti bisa link tersebut. Tapi mungkin yang dimaksud bukan itu ya, saya juga nggak tahu. Yang otomatis masuk di sosial medianya tadi itu yang seperti apa ya. Tapi kalau misalnya dimaksud bahwa misalnya beliau punya Instagram, punya Facebook, punya WA, itu dibikinkan link di situ, sehingga terus ini pada saat dijadikan APK, jadi itu juga akan. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk Pak Ridho. Semoga ini ya, semoga itu yang dimasukkan. Iya. Ya, semoga saja seperti itu yang beliau inginkan. Beliau adalah pertanyaan lanjutan, tapi tadi sudah dijawab tentang kolom chat di Google Site. Tapi tadi sudah terjawab. Saya lanjut ke Pak Riko dari SMP 17 Ambon, Maluku. Beliau bertanya, aplikasi yang nantinya sudah jadi terus diinstal di HP, pemakaiannya nanti offline atau online, Pak? Baik, terima kasih Pak Ridho atas pertanyaannya. Pak Riko. Riko ya, bukan Pak Ridho ya. Riko dari Ambon, Maluku. Oke Pak Riko, Ambon ya, saya pernah ke SPUM, ya, makan ikan di sana Pak Riko. Baik Pak Riko, pertanyaannya adalah setelah diinstal, apakah ini offline apa online? Seperti itu. Karena ini adalah website, maka perlakuannya sama seperti website pada umumnya. Kalau misalnya Pak Riko mengakses web sekolah itu harus online, maka aplikasi ini harus online, Pak. Seperti itu. Karena memang sesungguhnya yang diakses di aplikasinya adalah sebuah portal website. Jadi jawabannya adalah online, Pak. Iya, saya rasa gitu Pak Riko ya. Jadi aplikasi yang telah terinstall di
Android Bapak, di handphone Bapak itu pemakaiannya tetap harus online. Saya beralih lagi ke penanya yang raise hand. Setelah Pak Adrianus dan Ibu Eli, saya beralih ke Pak Fajar. Silakan Pak Fajar Bahrun, silakan Pak. Silakan Pak Fajar Bahrun. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Pak. Oke, langsung terkait tentang APP Inventor itu Pak. Jadi dulu saya nyoba pas ikut pelatihan di Simolek itu kan ada Android APP Inventor. Nah itu kalau mau buat sistem ujian yang supaya nanti siswanya scan QR code, nah itu kan kekunci itu Pak. Jadi kayak di mobile exam itu ada contoh sampel projectnya ada nggak Pak? Dan nanti siswa ketika ikut examnya APP Inventor itu kelok layar HP-nya, jadi dia nggak bisa minimize aplikasi ujiannya, gitu Pak. Pak Fajar Bahrun dari mana Pak? Saya dari Jawa Tengah Pak, Purbalingga Pak. Baik. Baik Pak Fajar, wah ini Pak Imran mau yang lebih tinggi. Jadi sebetulnya gini Pak Fajar, jadi sebetulnya sharing kita ini memang levelnya memang sebetulnya untuk vendornya itu kita gunakan untuk mendevelop dari alamat URL ke APK. Mungkin sesederhana itu. Karena itu saya mungkin mohon maaf untuk tidak bisa menjawab secara memuaskan ya pertanyaan Pak Fajar ini, apalagi ditanya sudah pernah belum. Sepertinya saya juga masih belum pernah mencoba Pak untuk itu Pak. Kalau misalnya mungkin nanti ini masukan yang akan saya coba kelola, dan saya memang sudah terpikirkan untuk membuat sabu sama inventor ini Pak, tapi sampai saat ini masih lagi mengumpulkan bahan ya, semoga nanti salah satunya ide yang Pak Fajar Bahrun sampaikan malam hari ini yaitu scan QR code ya. Mungkin itu Pak Fajar, terima kasih. Mungkin di nanti aja bulan 3 di SIM GPI kami sudah buka workshopnya. Semoga yang Pak Fajar sampaikan ini bisa nanti jadi salah satu materi. Matur suwun Pak. Iya Pak, matur suwun. Oke, kita lanjut ke penanya berikut. Ini beliau double, ada resen, ada juga di kolom chat. Jadi saya persilakan ke ibu atau bapak ini, Ibu Cahaya. Silakan ditanyakan langsung. Halo, Ibu Cahaya. Iya. Ya, silakan Ibu langsung bertanya ke Pak Abu Khalid. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, Waalaikumsalam. ya, saya ini kebetulan dari pendidik PLB, pendidikan luar biasa. Kebetulan anak kita itu senang dengan media pembelajaran. Lagi itu yang banyak itu loh, loncat-loncat Pak ya. Nah, ini saya ditanyakan di sini bagaimana caranya membuat media animasi 3 dimensi Pak. Iya, di Animasi 3 dimensi. animasi 3 dimensi. Bukan materi malam ini sebenarnya Ibu, cuma saya yakin Pak Holik tidak akan membiarkan Ibu penasaran. Jadi silakan aja Pak Holik menjawab dulu pertanyaan dari Ibu Cahaya. Baik Pak Ibu Cahaya, terima kasih atas request-nya. Saya salut sama Ibu sudah ini ya bersama anak-anak di SLB ya. Saya nggak bisa membayangkan itu saya Jakarta di SMA. Ketika ada anak-anak kami yang kita kurang sabar gitu ya. Ini Ibu Cahaya ini saya yakin Ibu yang sangat sabar. Ibu, jadi kalau misalnya Ibu mau
keinginan untuk belajar membuat satu game animasi 3 dimensi, saya sarankan yang pas itu di Unity, Bu. Jadi mungkin bisa mulai kenal Unity namanya, Bu. Oh iya. Jadi mungkin informasi itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan ke Ibu. Nanti mungkin bisa dicari dulu Unity ya. Kalau misalnya pakai yang di Inventor, sebenarnya yang banyak itu contoh yang 2 dimensi. Yang 3 dimensi kayaknya malah di Unity. Ini tuh Iya. Barangkali perlu ini dia workshop nanti seperti di Makassar ini di SLC pusatnya untuk pembelajaran itu Pak, karena kita itu yang seperti ini harus belajar langsung karena pakai form apa saya lihat pernah saya alami tapi saya lupa ini sebetulnya Pak. Oh iya. Ibu Cahaya dari Makassar ya? Iya. Nanti kita carikan pelatih, kami jadwalkan di SLC. Saya pribadi note keinginan dari Ibu Cahaya. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Ibu. Siap Pak, sudah siap. Ya. Pak Holi, kita beralih ke penanya dari kolom chat lagi dari Bapak Surya Arif. Google Site apakah akan hilang jika emailnya juga hilang? Misalnya saya pindah sekolah dan email sth.id akan ditarik oleh sekolah, berarti semua pekerjaan yang di Google Site akan hilang. Gitu. Iya. Baik. Email punyanya sekolah ini berarti yang sth.id. Iya. Jadi begini, sebetulnya tanpa harus menggunakan emailnya sekolah, kita sudah bisa membuat email umum yang penting dia Gmail kan. Itu senyampang kita menguasai email itu, maka ini akan terkuasai. Jadi misalnya ketika kita buat email terus emailnya kita bisa kuasai, lupa nama emailnya, tentu saja ini ya susah untuk dikendalikan. Bisa jadi link aplikasinya masih tetap berfungsi seperti itu. Pada saat kita mau update data, tentu kita merasa kesulitan karena kita nggak bisa masuk. Jadi analogi ini sama Pak. Jadi ketika kita dibikinkan akun misalnya Google Ads-nya ya, yang pakai domain sth.id, tentu pada saat kita sudah tidak bersentuhan langsung karena kita reset dari tersebut dan akun itu dicabut oleh pihak sekolah, tentu saja kita tidak bisa akses ke dalam. Dan pihak sekolah bisa jadi juga akan menghapus apa yang ada di dalam jadi mungkin gitu, ketika ini sudah tidak di kita lagi ya memang ya hilang kan gitu ya. Bisa jadi memang kita susah untuk mengontrol. Ini jawaban saya benar, tapi maksudnya seperti itu. Kira-kira bisa. Iya. Sepertinya sudah pas Pak jawabannya. Jadi Pak Surya Arif ini khawatir kalau email sth.id-nya ditarik oleh pihak sekolah, apakah semua yang ada di dalamnya itu hilang? Ya jawabannya iya, tentunya hilang. Oke, kita beralih ke penanya yang raise hand lagi. Tadi Umul Hidayah, ke Ibu Umul Hidayah. Silakan Ibu. Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Saya dari Surabaya.
Iya, gini Pak, terkait dengan APP Inventor itu, saya ini baru saya kenal untuk APP Inventor. Sebelumnya saya kenal ada itu APP Geyser Pak, ada APP Geyser. Nah, untuk ya Geyser, iya. Nah, kalau di APP Geyser ini kan kita bisa langsung membuat game edukasi di APP Geyser ini. Nah, apakah di APP Inventor ini bisa langsung buat game Pak, atau hanya mengubah dari site tadi, Google Site itu atau dari website menjadi aplikasi Android gitu. Kalau di Geyser kan kita bisa langsung membuat game edukasi. Nah, apakah di Inventor itu bisa buat seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ibu siapa Bu? Mohon maaf. Umul Hidayah. Umul ya. Umul Hidayah. Terima kasih Bu Umul Hidayah dari Surabaya. Kita dekatan Bu, saya Sidoarjo. Iya Pak, cuma saya asalnya Banjarnegara. Oh, saya baik. Baik Bu, saya juga tahu Bu app Geyser. Jadi pertama dulu nyoba yang app Geyser itu untuk seperti malam hari ini saya share. Jadi kita mengambil URL dari website yang kita miliki terus kita bikin di sana. Cuma kayaknya waktu itu ada iklannya kan gitu, ada iklannya app Geyser-nya. Nah yang kedua, yang pertanyaan Ibu, Geyser Ibu bisa membuat aplikasi langsung di situ, jadi tanpa bersentuhan dengan website lain ya kan gitu ya. Nah di Inventor ini saya bisa jamin Ibu akan lebih bisa berkreasi lagi. Jadi di Inventor ini menunya sangat banyak Ibu. Saya tadi memang satu ini saja sebetulnya, satu fungsi kecil ya, dari app Inventor, tapi sebetulnya menunya sangat banyak. Dan saya kalau membandingkan dengan app Geyser, ini jauh lebih bisa Bu dibanding app Geyser. Mungkin begitu Bu Umul. Ya. Iya, saya rasa itu ini terkait durasi kita. Saya mungkin mempersilahkan penanya terakhir. Saya mohon Ibu Umi Reza tidak panjang lebar pertanyaannya, langsung strike karena kita akan silakan Bu Umi Reza. Halo, Ibu Umi Reza. Mungkin beliau sudah tidak monitor. Saya tarik pertanyaan terakhir dari kolom chat saja. Dari Ibu Rolina. Dari Ibu Rolina bertanya apakah bisa dimanfaatkan di iOS, mungkin yang ya Apple. Baik Bu Rolina, jadi hari ini malam ini kita memang khusus membicarakan tentang APK. Jadi APK ini memang miliknya Android. Ya. Jadi kalau di iOS tentu tekniknya apa ya? Ini masalahnya saya nggak punya ini. Nggak pernah punya Pak Imran. Sama Pak, tapi kayaknya belum bisa Pak, belum bisa ke iOS. Belum ya. Iya. Terima kasih Pak Imran ya. Saya mau jawab itu sungkan tadi itu. Saya nggak gadgetnya memang ya.
Saya cuma dapat bisikan juga, Pak. Yang ALS kayaknya masih belum. Iya. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya karena teknologi semakin berkembang, saya yakin kedepannya celah untuk pengguna iOS akan terbuka untuk aplikasi ini. Saya rasa itu untuk diskusi kita malam ini. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah bertahan. Tapi sebelum kita closing, saya persilakan ke Pak Abdul Kholik untuk closing statement-nya untuk materi kita malam ini, kesimpulan atau apa. Untuk penanya-penanya yang belum sempat terjawab, saya yakin grup WA dari Sadar IG itu ada 8. Silakan Bapak Ibu tergabung kemana. Pertanyaan Bapak Ibu akan kami teruskan ke narasumber. Silakan Pak Abdul Kholik untuk closing statement-nya. Terima kasih Pak Imran, Bapak Ibu. Pertama saya perlu sampaikan mohon maaf. Mungkin saya minta undur lebih cepat 15 menit dari jadwal yang seharusnya, karena ada satu dan lain hal. Bapak Ibu, yang ingin kami sampaikan bahwa sepengalaman yang saya berhubungan dengan Bapak Ibu guru, itu Bapak Ibu guru sebagian besar memang inginnya adalah hal yang simple dan hal yang masih tidak terlalu advance. Karena ketika kita mencoba untuk mendidik yang tingkat tinggi itu, maka ternyata di Bapak Ibu guru banyak yang kurang nyaman. Tapi sebagian yang lain memang bisa menikmatinya. Bapak Ibu memang di apa yang hari ini coba kami bagikan di Channel, memang kami mengarah kepada hal yang simpel, hal yang dipahami dan oleh guru. Tapi ini tentu saja saya tidak bisa memberikan kenyamanan kepada mungkin yang mau lebih dari sekedar itu, kan gitu ya. Karena itu mungkin pilihan ini yang ambil, jadi kami mencoba untuk melayani yang Bapak Ibu guru yang mungkin lebih banyak yang masih perlu hal yang masih simpel. Dan malam hari ini Bapak Ibu, ini memang kami tujukan untuk beliau-beliau kan gitu ya. Jadi untuk membuat aplikasi Android misalnya gitu ya, maka App Inventor cukup untuk create APK-nya. Tapi untuk mendesain dia menjadi sebuah tampilan yang unik, maka Google Set adalah satu hal yang harus Ibu Bapak perdalam. Karena itu sekali lagi saya mengajak kalau misalnya Bapak Ibu ingin untuk mendalami, maka kami ada workshop satu set, waktunya 2 minggu, ada beberapa materi yang Bapak Ibu akan dibantu oleh banyak coach bersama, bukan saya mungkin, tapi teman-teman kami, guru hebat yang mau berbagi dengan Bapak Ibu. Nah, di situasi yang seperti itu Bapak Ibu, tentu kami berharap Bapak Ibu bisa on time selesai pada 2 minggu itu. Tetapi manakala misalnya Bapak Ibu dari 2 minggu itu misalnya targetnya 6 chapter, Bapak Ibu bisa 3 chapter. Kalau usah khawatir Bapak Ibu bisa lanjutkan di kegiatan Sagusanov yang mungkin akan dibuka di bulan berikutnya. Jadi itu Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu yang ingin mendalami pembuatan media pembelajaran yang menggunakan Google Set, Bapak Ibu bisa hadir dan bergabung dengan kami di Sagusanov. Selebihnya kami mengajak Bapak Ibu semua untuk terus berkarya Bapak Ibu, sekecil apapun karya yang kita buat. Kadang-kadang mungkin bagi kita ini apakah bermanfaat atau tidak, tapi bisa jadi di luar sana hal itu bisa jadi menjadi hal yang dibutuhkan. Kita tidak pernah tahu di luar sana itu apakah membutuhkan atau tidak yang sudah kita lakukan. Jadi lakukan saja apa yang terbaik untuk Bapak Ibu
mungkin bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih kami sampaikan membantu menjawab ketika saya ada dulu ya untuk berbicara Pak Etan ya. Dan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah. Saya I love you, Bude saya nggak kelihatan dari ini. Oh tadi. Ya. Terima kasih Pak De. Oh, terima kasih. Suaranya sudah ada. Jadi nanti mungkin saya masuk mohon izin untuk saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.